Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah dan tujuan dari Trace Draw a Man. Awalnya dikembangkan oleh Florence Goodenough pada tahun 1926 untuk mengukur taraf perkembangan intelektual anak usia 3 sampai dengan 15 tahun. Tapi dalam prosesnya ditemukan banyak materi klinis yang kaya dan ternyata tidak berkaitan langsung dengan intelijensi, sehingga anak dengan usia mental yang sama bisa menghasilkan gambar yang sangat berbeda. Dari situ, Karen McGovern tahun 1949 menyusun formulasi kembali dan prinsip interpretasi produk grafis dalam bukunya yaitu Draw a Person, yang mengubah fokus tes ini jadi alat untuk menginterpretasikan kepribadian, bukan lagi sekedar intelijensi saja. Selanjutnya direvisi pula oleh Harris 1963 dengan sistem skor yang lebih detail, dan McLear tahun 1988 mengembangkan sistem skor kualitatif yang lebih modern untuk anak usia 5 sampai dengan 17 tahun, termasuk deteksi gangguan emosional. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan dari alat tes ini sendiri, yaitu menggali kepribadian seseorang lewat gambar figur manusia berdasarkan prinsip proyeksi, yaitu gambar orang yang dibuat subjek mencerminkan self-concept, kemudian sikap terhadap lingkungan, ideal self, kebiasaan hidup, keadaan emosi, sampai sikap terhadap situasi tes itu sendiri. Baik, sebelumnya kita bersama-sama sudah mendengarkan mengenai sejarah dari Draw a Man itu sendiri. Selanjutnya, mari kita saksikan roleplay dari Draw a Man itu sendiri. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Sebelumnya, terima kasih sudah berkenan hadir hari ini. Perkenalkan, saya Najla selaku tester. Sebelumnya, pada hari ini kita akan melaksanakan satu tes, yaitu Draw a Man. Jadi, sebelum mulai saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana prosedurnya. Berikut saya sudah siapkan satu lembar kertas HPS beserta pensil dan penghapusnya. Sebelum mulai, silakan tulis nama di pojok kiri atas. Jika sudah, bisa diletakkan kembali alat tulisnya. Baik, saya sekarang akan membacakan instruksinya dan tolong disimak. Jadi, gambarlah satu orang lengkap. Tugas ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan menggambar. Saya lebih tertarik pada cara Anda menggambar. Dan harus gambarnya itu berupa bentuk orang, tidak boleh berupa stick figure, maupun tokoh kartun, ataupun gambar yang bukan manusia. Waktu mengerjakannya maksimal 10 menit. Jika sudah siap, bisa langsung dimulai. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak. Bisa langsung dimulai. Baik. Gambar orang ini, Bu? Iya, gambar orang. Terus. Baik, waktunya sudah selesai. Terima kasih. Sekarang di bagian kosong kertas, boleh di bawah, di kiri maupun di kanan, silakan tuliskan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah siapa yang Anda gambar, bukan namanya, melainkan hubungannya dengan orang tersebut dengan Anda. Misalnya diri sendiri, ayah, ibu, maupun saudara kandung. Selanjutnya yang kedua, berapa perkiraan usianya? Lalu yang ketiga, apa jenis kelaminnya? Dan yang keempat, aktivitas apa yang sedang dilakukan orang tersebut saat digambar? Lalu yang kelima, sebutkan 3 sifat positif orang tersebut. Dan yang keenam, sebutkan 3 sifat negatif orang tersebut. Jika sudah, boleh diletakkan kembali alat tulisnya. Baik, terima kasih atas kerjasama Anda. Tes ini sudah selesai dan hasil gambar ini akan menjadi bahan interpretasi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Berikut video roleplay sudah kita saksikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian penjelasan, scrolling, dan interpretasi singkat dari Draw a Man. Pertama-tama dari bagian scrolling dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses scrollingnya, yaitu pada tes Draw a Man ini perlu diketahui bahwa tes ini bersifat proyektif sehingga tidak memiliki skor angka baku seperti tes intelijensi pada umumnya. Scoring di sini berupa pencatatan sistematis terhadap unsur-unsur gambar yang nantinya menjadi dasar interpretasi. Ada beberapa aspek yang dicatat, yaitu pertama adalah struktur dan formal gambar. Ini meliputi kualitas gambar secara keseluruhan, tema yang muncul, apakah menggambarkan diri sendiri, orang lain, aktivitas kerja, atau keluarga. Kesesuaian aksi dengan usia subjek juga. Kemudian urutan menggambar, tingkat simetri, serta garis tengah atau midline seperti resleting, kancing, ataupun belahan rambut. Yang selanjutnya, yang kedua adalah ukuran dan penempatan gambar di kertas. Posisi kanan menunjukkan orientasi ke lingkungan dan masa depan, kemudian posisi kiri menunjukkan orientasi ke dalam diri dan masa lalu. Kemudian di posisi atas sendiri mengindikasikan optimisme dan posisi bawah mengindikasikan kecenderungan depresi. Kemudian yang ketiga adalah sikap tubuh figur. Jadi kaki yang digambar enggak menunjukkan rasa percaya diri, sedangkan kaki rapat dengan figur kecil bisa mengindikasikan kecenderungan neurotik ataupun rasa tegang. Yang selanjutnya, bagian yang keempat adalah tipe garis, yaitu kemantapan dari garisnya itu sendiri. Jadi tekanan pensil dan kepadatan ataupun solidarity dari si garis tersebut. Lalu yang kelima adalah indikator konflik, seperti hapusan berlebihan yang bisa mengindikasikan kecenderungan neurotik ataupun obsesi kompulsif, dan shading yang mengindikasikan kecemasan maupun proyeksi konflik. Lalu yang keenam adalah indikasi maladjustment, seperti omission atau bagian tubuh yang tidak digambar, kemudian transparansi, distorsi bentuk, ketidakseimbangan vertikal, penyeradan kepala ataupun tubuh, kualitas gambar yang buruk, serta diferensiasi dan elaborasi seksual. Kemudian, semua unsur itu akan dicatat per bagian, mulai dari kepala, wajah, tubuh, pakaian, lengan, dan tangan, hingga kaki dan tungkang, sebagai bahan interpretasi lebih lanjut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian interpretasi singkat. Jadi setelah proses scoring sendiri, langkah selanjutnya adalah interpretasi. Berikut langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah melihat kualitas dan kesan umum gambar. Jadi apakah rapi, apakah berantakan, apakah proporsional atau tidak, dan lengkap atau tidak. Lalu langkah yang kedua adalah memperhatikan tema besar gambar itu sendiri, yaitu siapa yang digambar oleh subjek dan relevansinya dengan kondisi psikologis subjek tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah menganalisis struktur dan format gambarnya. Jadi meliputi ukuran, kemudian penempatan di kertas, simetri, dan garis tengahnya. Lalu langkah yang keempat sendiri adalah menganalisis setiap bagian tubuh satu persatu. Dimulai dari kepala dikaitkan dengan kontrol diri dan kebutuhan eksistensi, kemudian wajah termasuk mata, bibir, mulut, telinga, rambut dikaitkan dengan kebutuhan sosial, komunikasi, dan dorongan seksual. Lalu yang selanjutnya adalah leher sendiri dikaitkan dengan kecemasan yang belum terselesaikan. Lalu ada badan dan bahu dikaitkan dengan kekuatan fisik dan beban psikologis. Lalu lengan dan tangan dikaitkan dengan adaptasi sosial dan dorongan menyelesaikan sesuatu. Yang kemudian kaki dan tukai dikaitkan dengan stabilitas dan kenyamanan terhadap situasi saat ini. Lalu, terdapat langkah yang kelima, yaitu memeriksa indikator konflik seperti hapusan dan shading, serta indikasi maladjustment seperti omission dan distorsi. Lalu ada pun langkah yang keenam, yaitu merangkum seluruh temuan menjadi satu interpretasi kepribadian yang koheren, dikaitkan dengan data tambahan dari subjek sendiri, seperti siapa yang digambar, kemudian usia, aktivitas, serta sifat positif dan negatif, dan hasil observasi selama proses menggambar. Lalu langkah yang ketujuh sendiri adalah menyampaikan kesimpulan interpretasi dengan tetap mempertimbangkan usia, jenis kelamin, taraf mental, latar belakang budaya, dan kondisi stres lingkungan subjek, agar interpretasi yang diberikan tidak digeneralisasi secara sembarangan. Kemudian demikian penjelasan mengenai proses scoring interpretasi singkat pada tes Jar-O-Man, dan sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya kita sudah menyaksikan video mengenai Jar-O-Man. Selanjutnya kita akan sekarang menyaksikan video penjelasan mengenai Madeline Thomas Story. Kita akan mulai dari bagian sejarahnya terlebih dahulu. Jadi, Madeline Thomas Story sendiri dikembangkan oleh J.J. Russell Institute dan Psychological Laboratory of Geneva pada tahun 1937. Tes ini terdiri dari 15 cerita yang menggambarkan kondisi keluarga, pengalaman sekolah, dan kehidupan fantasi dari tokoh fiktif seseorang anak laki-laki ataupun perempuan, dan jenis kelamin dan usianya disesuaikan dengan anak yang sedang dites. Setiap cerita menghadirkan sebuah masalah, dan anak diminta menyelesaikan masalah tersebut, yaitu melanjutkan cerita sesuai dengan keinginannya sendiri. Dari cerita anak menyelesaikan tiap cerita inilah muncul bahan interpretasi kepribadiannya. Tapi tes ini itu sempat kurang populer di Amerika, sehingga diangkat kembali oleh Mills pada tahun 1953 yang membuat versi bahasa Inggrisnya. Tujuannya untuk menggali sikap dan konflik emosional anak usia 6-13 tahun terkait keluarga, sekolah, hubungan dengan teman sebaya, dan fantasi dengan cara tidak langsung ataupun tidak mengancam, sehingga anak lebih mudah terbuka dibandingkan wawancara secara langsung. Video penjelasannya sampai di situ untuk sejarahnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan roleplaynya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia hadir. Perkenalkan, saya Najla selaku tester pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan tes kepribadian bernama Madeline Thomas Story atau tes melengkapi cerita. Nanti saya akan membacakan awalan sebuah cerita yang menggambarkan situasi seorang anak lengkap dengan sebuah masalah di dalamnya. Tugas Anda adalah menyelesaikan masalah tersebut, kemudian melanjutkan ceritanya sampai akhir, sesuai keinginan Anda sendiri. Jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah, jawablah secara spontan, sesuai apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda. Pertama-tama saya akan memberikan contoh yang terlebih dahulu. Jadi pada suatu hari, seorang anak sedang bermain sendirian di halaman rumah. Tiba-tiba dia mendengar suara dari dalam rumah. Maka lanjutkanlah ceritanya. Apakah contohnya cukup jelas? Jelas. Apakah bisa kita lanjutkan dan memulai tesnya? Bisa. Baik, kita akan segera memulai tesnya. Baik, terima kasih atas kerjasama Anda. Sesi ini sudah selesai dan seluruh respon Anda akan menjadi bahan interpretasi lebih lanjut. Baik, terima kasih kembali. Sebelumnya kita sudah menyaksikan video roleplaynya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode scoringnya. Jadi, Madeline Thomas Story sendiri bersifat kualitatif proyektif, tidak ada skor angka baku. Scoringnya berupa pencatatan dan pengelompokan respon subjek terhadap tiap cerita di dalam tema-tema. Di antaranya yang pertama adalah sikap terhadap keluarga, seperti orang tua maupun saudara, kemudian pengalaman atau sikap terhadap sekolah, lalu hubungan dengan figur otoritas, kemudian kehidupan fantasi anaknya, lalu ketegangan ataupun konflik orang tua, kemudian kecemasan, lalu yang selanjutnya adalah cara subjek menyelesaikan konflik dalam cerita itu positif, menghindar, ataupun negatif. Kemudian tema tersebut dicatat per cerita, lalu dilihat pola konsistensinya di dalam seluruh 15 cerita tersebut. Tema yang muncul berulanglah yang lebih bermakna secara klinis dibandingkan hanya yang muncul sesekali saja. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam langkah interpretasi singkatnya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah membaca ulang seluruh respon subjek dari semua cerita untuk melihat kesan umumnya. Lalu langkah yang selanjutnya adalah mengidentifikasi tema-tema yang muncul berulang, misalnya ketakutan maupun hubungan dengan orang tua, terus persaingan saudara, sikap terhadap sekolah, ataupun kemandirian. Lalu langkah yang ketiga adalah memperhatikan cara subjek menyelesaikan masalah atau konflik dalam tiap cerita. Apakah cenderung positif, menghindar, atau berakhir negatif.
Langkah yang keempat adalah mengaitkan respon dengan hasil observasi selama tes berlangsung seperti keraguan, kecepatan menjawab, maupun reaksi emosional. Lalu langkah yang kelima adalah merangkum seluruh temuan jadi gambaran kepribadian subjek terkait area emosi, hubungan sosial, dan cara menghadapi konflik. Lalu langkah yang keenam adalah menyampaikan kesimpulan dengan tetap mempertimbangkan usia dan latar belakang subjek. Maksudnya supaya interpretasi tidak digeneralisasi secara berlebihan. Selanjutnya kita akan memasuki paparan mengenai laporan asesmen kepribadian. Jadi alat tes yang saya gunakan adalah MBTI. Hasil asesmen menunjukkan subjek memiliki tipe kepribadian INFP. Dinamikanya terbentuk dari kombinasi extrovert dan perceiving yang sama-sama dominan, menghasilkan pribadi yang energik, spontan, dan mudah bergaul dengan lingkungan baru. Di sisi lain, kecenderungan intuisi dan feelingnya membuatnya kreatif, penuh ide, serta peka terhadap perasaan orang lain, sehingga mudah membangun kedekatan emosional dan menjaga keharmonisan hubungan sosial. Namun, kekuatan sosial dan fleksibilitas ini tidak diimbangi sisi judging, sehingga subjek rentan kurang fokus, kurang disiplin, dan kurang konsisten dalam menyelesaikan tugas, terutama tanpa target yang jelas. Jadi, secara keseluruhan, subjek adalah pribadi yang hangat, komunikatif, dan adaptif. Maka dari itu, secara keseluruhan, subjek adalah pribadi yang hangat, komunikatif, dan adaptif dengan potensi besar di bidang yang mengandalkan relasi sosial dan kreativitas. Namun, perlu melatih kedisiplinan dan ketegasan agar potensinya itu berkembang lebih optimal. Terima kasih.